Halo viewer, nama gue Giko Siregar. Seperti teaser yang beberapa minggu lalu gue upload, kali ini gue akan ngebahas tentang sejarah Nissan Fairlady. Oke, gak usah banyak basa-basi, yuk kita mulai. Sudah menjadi ciri khas Nissan untuk menggunakan nama-nama feminin untuk produk mobilnya. Dalam menamakan mobil ini, Presiden Nissan ketika itu yaitu Katsuji Kawamata mengambil inspirasi dari acara Broadway Amerika tahun 1956 yang pernah ia tonton dengan judul My Fair Lady. Nama Fairlady pertama kali digunakan pada sports car Datsun pertama yaitu Datsun Sports Fairlady yang keluar tahun 1959. Secara garis, sebenarnya mobil ini gak ada hubungannya dengan Nissan Fairlady Z. Namun, mobil ini merupakan cikal bakal dari nama Fairlady yang ikonik, serta dibuatnya mobil sports car Z Nissan. Oke, sekarang langsung aja ke generasi pertama. Generasi pertama, S30. Generasi pertama dari Nissan Fairlady atau yang dinamakan S30 lahir pada tahun 1969. Nissan pada saat itu membuat Fairlady salah satunya adalah dengan tujuan untuk membangun citra Nissan sebagai pabrikan mobil internasional. Selain itu, Presiden Nissan kala itu juga menyadari betapa pentingnya mobil sport yang relatif terjangkau bagi konsumen. Beberapa tahun sebelumnya, Nissan juga memproduksi seri Datsun Sports Fairlady yang cukup bersaing dengan mobil-mobil Inggris dan Italia di kelasnya. Dari situ terciptalah Nissan S30 alias Nissan Fairlady generasi pertama. Pada awalnya, Nissan ingin menggunakan prototipe YX30 buatan Yamaha untuk mengembangkan sports car terbarunya saat itu. Namun, mesin DHC yang kala itu dikembangkan oleh Yamaha tidak memenuhi ekspektasi Nissan sehingga tidak jadi digunakan untuk mobil ini. Sedikit fakta menarik, prototipe yang dibuat oleh Yamaha ini kemudian tuntas dengan Toyota dan melahirkan Toyota 2000 GT. Meskipun nama Fairlady terdengar bagus, marketing Nissan kala itu memilih menjual mobil ini di Amerika dengan nama Datsun 240Z. Karena nama Fairlady dianggap kurang cocok dengan pasar Amerika dan tidak bisa bersaing dengan mobil Amerika lawannya di zaman itu. Versi facelift pertama dari mobil ini dikeluarkan pada tahun 1974 yang dijual sebagai Datsun 260Z di Amerika. Disusul dengan facelift kedua pada tahun 1975 dengan nama 280Z. Mobil ini mengikuti beberapa ajang balapan, diantaranya ada SCCA pada tahun 1970, World Rally Championship pada tahun 1973, dan GT Class Group 4 pada tahun 1972. Dalam budaya populer, Nissan Fairlady Z generasi pertama ini merupakan mobil karakter utama dari manga sekaligus anime Wangan Midnight. Sementara untuk yang versi 280Z juga hadir di drama televisi Jepang Seibu Kesatsu dengan pintu glowing yang terbuka ke atas. Mobil ini diproduksi hingga tahun 1978. Setelah cukup sukses dengan generasi pertama, pada tahun 1978, Nissan mengeluarkan lanjutan dari Nissan Fairlady Z, yaitu S130 atau Z30. Generasi kedua ini memiliki kelebihan di sisi kemewahan dan kenyamanan berkendara. Namun di sisi lain, mobil ini juga dikritik karena dari sisi driving experience dan performa yang kalah jika dibandingkan dengan pendahulunya. Namun, di luar kritik tersebut, Nissan Z generasi kedua ini cukup diterima di pasaran, dengan bukti ketika itu penjualan lebih dari 86.000 unit di debutnya pada tahun 1979. Mobil ini juga mengikuti beberapa ajang balap seperti pendahulunya. Di antaranya ada SCCA dan kejuaraan balap IMSA. Generasi kedua ini berakhir pada tahun 1983. Dengan ditutupnya brand Datsun pada tahun 1985, mobil ini merupakan Fairlady terakhir yang dijual sebagai Datsun. Generasi ketiga, Z31. Generasi ketiga Z31 hadir pada tahun 1984 dengan menggunakan platform sasis yang sama seperti pendahulunya. Nissan Fairlady generasi ketiga ini merupakan Fairlady pertama yang dijual di Amerika sebagai Nissan. Namun tetap nama Fairlady hanya digunakan eksklusif di pasar Jepang. Mobil ini ditenagai oleh mesin V6 produksi massal Jepang pertama. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang menggunakan inline six.
Improvement lainnya yang terdapat di generasi ketiga ini terdapat di aerodinamis, terlihat signifikan di model lampu baru yang digunakan. Fairlady Z31 ini hanya mengikuti satu ajang balap, yaitu Trans Am pada tahun 1994 dan memenangkan satu balapan pada tahun 1996. Z31 atau generasi ketiga ini diproduksi hingga tahun 1989. Generasi keempat, Z32. Generasi keempat atau Z32 ini bisa dibilang adalah Fairlady dengan bentuk mobil sport model pertama. Terlihat dari desain yang lebih bulat, tiada lagi kotak. Mobil ini masih dijual di luar Jepang dengan nama 300ZX. Sedikit fakta unik, lampu dari Z32 ini digunakan oleh Lamborghini Diablo tahun 1999. Dan anehnya, harga dari lampu Lamborghini Diablo tersebut lebih mahal di eBay ketimbang lampu 300ZX meskipun sama persis secara model. Selain Lamborghini Diablo, mobil balap Nissan yaitu Nissan R390 juga menggunakan lampu dari Z32. Mobil ini memiliki versi mobil balap prototipe yang mengikuti IMSA dan All Japan Sport Prototype Championship yang bernama Nissan GTP ZX Turbo. Meskipun sebenarnya Fairlady di mobil ini hanyalah label. Dan versi IMSA yang bersaing di kelas GTO dan GTS yang berkompetisi pada tahun 1990 dan 1995. Mobil ini berakhir masa produksinya pada tahun 2000. Domat 10Z Concept. Sebelum lanjut ke generasi kelima, pada tahun 1999, Nissan meluncurkan Nissan Domat 10Z Concept di North American International Auto Show. Mobil konsep tersebut ditenagai oleh mesin KA242E yang dipinjam dari Nissan Altima saat itu. Mobil konsep ini dibuat dengan tujuan untuk pencitraan baik untuk Nissan dan nama Fairlady Z yang sudah lama hiatus. Generasi kelima, Z33. Setelah mobil konsep yang keluar pada tahun 1999, Nissan kembali meluncurkan mobil konsep di bawah nama Fairlady pada tahun 2001 dengan nama Nissan Z Concept. Bentuknya kurang lebih sama seperti 350Z versi produksi. Kemudian pada tahun 2002, versi produksi dari generasi kelima ini rilis khususnya untuk varian coupe, sementara untuk yang varian roadster rilis pada tahun 2003. Nissan Fairlady generasi kelima ini berbagi platform dan komponen dalam produksinya, seperti platform FM yang juga dipakai Infiniti G35 dan mesin V6 yang juga digunakan oleh Skyline dan SUV Pathfinder kala itu. Z33 mengikuti cukup banyak ajang balapan, diantaranya ada Grand Am, Super GT, British GT, SCCA, Pro-TQ, NASA, dan kejuaraan-kejuaraan drifting. Mobil ini cukup terkenal, salah satunya karena kemunculannya di franchise film Fast and Furious, tepatnya di entry ketiga yaitu Tokyo Drift. Mobil ini diproduksi hingga tahun 2009. Generasi ke-6, Z34. Generasi ke-6 ini atau Z34 menurut gue adalah yang bentuknya paling biasa aja ketimbang para pendahulunya dan bahkan penerusnya nanti. Mobil ini pertama kali hadir pada tahun 2008. Diperkenalkan di Los Angeles Auto Show. Sama seperti 350Z, mobil ini juga tersedia dalam varian roadster. Pada tahun 2010, dalam rangka memperingati 40 tahun Fairlady juara di ajang balapan nasional Amerika, Nissan membuat 370Z Bre Edition yang dibangun oleh Stilett menggunakan livery dari 240Z SCCA tahun 1970-an. Sejauh informasi yang gue temukan, mobil ini hanya mengikuti ajang balap di kelas GT4 dan Formula Drift yang dikendarai oleh Chris Forsberg. Mobil ini masih diproduksi hingga tahun 2020 kemarin. Generasi ke-7. Wujud Nissan Fairlady generasi ke-7 pertama kali terlihat pada bulan Mei tahun 2020 dalam video YouTube pendek Nissan yang berjudul Nissan Next yang menampilkan beberapa produk-produk Nissan ke depannya. Lalu kemudian pada bulan Septembernya, Nissan meluncurkan Nissan Z Proto, yaitu versi prototipe dari Z generasi ke-7. Sementara untuk versi produksinya keluar pada 17 Agustus tahun 2021 di kota New York. Desain dari mobil ini banyak mengambil inspirasi dari Fairlady 240Z dan 300ZX. Terlihat dari desain lampu dan tarikan garis mobil ini. Untuk pasar internasional, mobil ini dijual dengan nama Nissan Z, sementara di Jepang masih tetap menggunakan nama Fairlady. Mobil ini menggunakan mesin VR30 DDTT yang berspesifikasi 3 liter twin turbocharged V6. Yang menarik dari mobil ini ketika pertama kali diumumkan adalah adanya varian transmisi manual, yang dimana sudah jarang sports car di kelasnya menyediakan varian transmisi manual.
Sejauh ini mobil ini baru mengikuti ajang balap Super GT di kelas GT500 dan Formula Drift yang dikemudikan lagi oleh Chris Forsberg. Oke, sekian dari video gue kali ini. Kalau seandainya ada informasi yang kurang di video ini, silahkan komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.